jebol itu. Satu kos kamar kecil itu sampai ambennya tuh amblek blek gitu, duduk yang pirang-pirang gitu, panang di depan pintu begitu. Kayak Mas Jimin begitu duduk ya Pak, saya ingat itu. Pokoknya. Jadi saya juga ajaran generasi kedua, karena yang pertama itu mungkin Pak Pras, Pak Prapto itu yang satu kos dulu itu, siapa lagi Mas apa itu yang tinggi-tinggi itu, lupa namanya. Ya? Nah, Chandra Jakarta Putih itu yang pertama ya. Kedua saya, ketiga ya akhirnya menyebar Tembarang itu beberapa kelompok, karena kita diwajibkan disuruh yo narbiyah lah istilahnya, ngajak orang lah gitu, bersama-sama. Dan seleksinya itu ya seleksi alam lah dulu. Seleksi alam itu Pak Anang mengamanahkan sebuah tugas, nanti pelaksananya juga ada laporan juga. Saya ingat itu ya, sampai waktu itu terakhir itu seleksi subuh berjamaah. Habis sisa itu disingkiri satu-satu, nanti subuh kalau ke masjid berjamaah. Mungkin ada yang ingat dengan Pak Anies, Pak Heru itu mungkin seleksi awal pertama, kemudian ya terus rehlah kemana itu. Mungkin sebelum ke Nampu itu ada ke Tawangmangu ya, Samun ya, Tawangmangu itu ada sebelum ke Nampu itu. Itu tahapan pertama di Semarang kita bertemu Pak Anang tahun 90-an lah kurang lebih. Baru tahun 91 itu lulusan pertama dari Politeknik angkatan Pak Losin, Pak Faiz itu. Ya mereka dari keterbian juga di kamar itu dikumpulkan waktu itu setelah mereka ujian lulus kuliah itu D3 ya di Politeknik dulu dikumpulkan di Ngesrep 5 itu sama Pak Anang di TC di situ training center itu kurang lebih ya, hampir sebulan dulu itu ya, akhirnya mereka diberangkatkan ke luar Jawa. Itu sama dengan penyebaran kita di Jawa gitu. Yang tadi Pak Toto ke Surabaya, Pak Guru ke Malang ya, Pak Bro dengan Malang Surabaya Malang itu dua orang itu gitu. Saya ke Jogja sama Pak Sindung dulu, insya Allah itu di Jogja kan Pak Soleh, Pak Heri juga itu, Pak Nurim itu di Jogja itu. Kemudian Pak Didi kalau nggak salah Pak Yusuf itu ke Purwokerto dulu. Kemudian yang Jakarta kalau nggak salah Pak Burung, Pak Bari ke Bandung. Itu yang pertama-tama ekspansi ke Jawa. Ya di luar Jawa yang lulusan Politeknik dulu itu. Ya mereka suruh kerja dulu, mengumpulkan duit lah ya, kan gitu. Beberapa tahun kemudian Nampana ya diamanai untuk bisnis itu. Pak Lausin, Pak Faiz dan yang lain itu ke Batam. Terus Pak Sutrisno Abbas, Pak Wildan, saya ingat almarhum itu ke Kalimantan. Cuma 2 pulau itu dulu yang pertama. Itu tahun 91-an gitu. Kurang lebihnya itu. Dan akhirnya berkembang Sumatera legit leading tarbiyahnya. Pak Lausin sudah nyebar kemana-mana, itu Jawa ya masih itu aja. Tapi ya alhamdulillah ya muncul lah itu. Muncul Malang, Surabaya, gitu. Jogja, Semarang, Solo itu. Pak Heru di Solo dulu, Purwokerto juga itu. Itu kira-kira kisah dari perjalanan awal kita. Waktu itu banyak yang tanya, termasuk saya, Pak Anang, saya tuh nggak bisa ngomong gitu. Ngajak orang itu gimana? Loh, saya juga begitu Mas. Pak Anang jawabannya juga begitu. Kalau nggak saya paksa ya saya tuh nggak bisa ngomong. Ngajak orang apalagi dalam perjalanan ya tanggung jawab besar ya istilahnya dakwah itu. Ya niati bismillah aja, cuma dipesannya nanti di sana gini lah. Istilahnya itu karena akhlakul karimah ketika ketemu orang itu. Yang dulu sempat Pak Anang singgung itu surat Al-Kahfi ayat 20 kalau nggak salah itu. Nanti silahkan baca terjemahan atau tafsirnya itu. Pak Anang menyampaikan potongan ayat wal ya talatot wal yusniron ma'bukum akada itu. Insya Allah nanti jangan cari tafsirnya kayak apa. Bahwa kita itu masih berwujud komunitas kecil, mungkin disebut dalam syair lagunya Soring Dam itu mungkin lembaga golongan. Itu pun belum terikat dengan kuat gitu. Karena kita masih ya lari ke sana sendiri, ke sana kemari kemauan kita sendiri. Di bawahnya itu lembaga keluarga, kita ngalami itu semua itu sebenarnya sudah berkeluarga semua atau ini. Walaupun kesuksesannya di mata Daud dalam artian standarnya Pak Anang ya belum tentu berhasil. Tapi sebelumnya itu yang pertama itu adalah lembaga pribadi gitu. Itu masing-masing diri kita.
Dan itu tadi disampaikan beberapa hewan termasuk Pak Mengajar tadi, ketauhidan kita supaya mengenal Allah. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Salah satu pepatah Arab kan mengatakan begitu. Ada yang bilang itu kata-kata Umar, ada yang bilang itu hadis, sama seperti itu. Jadi kita melihat diri kita sendiri, karena kita itu dulu tidak pernah ada dan tidak pernah ingin ada, tahu-tahu diadakan. Ya orang tua pun perantaraan aja, bapak ibu kita. Kita nggak pernah menghendaki hidup di dunia. Sebagaimana kata-kata Umar yang saya tangkap pemahamannya itu, seandainya Umar tidak dilahirkan oleh ibu Umar, kata-kata Umar seperti itu. Karena apa? Melihat tanggung jawabnya Islam seperti ini ketika beliau jadi khalifah. Kata-kata Abu Bakar, seandainya Abu Bakar itu, dia ngomong sama dirinya sendiri, seandainya Abu Bakar itu jadi rumput yang dimakan kuda. Artinya nggak ada rasa pertanggungjawabannya kelak itu. Dan itu saya pahami ketika Pak Ananto menyampaikan salah satunya itu dalam syair lagunya itu, ini Abdullah itu, aku adalah hamba Allah. Itu yang saya cari sampai saat ini itu makna ini Abdullah. Dan semua nabi mengatakan itu. Kita ngomong gampang gitu, ini Abdullah, saya hamba Allah, itu ngomong gampang. Tapi maknanya itu apa, itu yang saya sampai saat ini saya itu belum menemukan ini format yang betul-betul saya pegang kuat, itu belum ada. Gitu. Itu salah satu makna atau prinsip yang saya pegang dari ajaran Pak Anand. Kalau masalah syariat, ilmu-ilmu yang lain itu silahkan Pak Anand itu baca, silahkan baca buku, itu sudah banyak sekali. Tapi untuk prinsip-prinsip perjalanan itu bersama Daud, ya kita harus melihat gerak langkahnya Pak Anand gitu, dengan kedautannya itu. Ya nantinya jadi lembaga ormas lah sekarang sudah resmi ya, yang nanti kelak itu puncaknya itu menjadi kelembagaan umat itu. Jadi tahapan-tahapan tarbiyah kita itu adalah lembaga pribadi diri kita masing-masing. Di situ ada nilai fastabiqul khairat antar person kita, antar ikhwan maupun antar orang yang lain, tetangga, saudara kita, fastabiqul khairat dalam berislam. Gitu. Kemudian yang kedua itu naik ke lembaga pribadi, baik nanti. Di situ sudah ada dua unsur manusia, laki perempuan, suami istri. Nanti muncul anak-anak. Disitulah muncul lagi fastabiqul khairat antar anggota keluarga. Gitu. Kemudian melebar lagi antar keluarga yang lain, itu kita juga disuruh fastabiqul khairat. Nah lagi ketika satu keluarga itu bisa disatukan dalam misi yang sama, visi yang sama, menjadilah sebuah lembaga golongan. Dan itu yang mungkin saat ini tataran kita. Dan Pak Anand mengajak kita kepada kelembagaan umat. Itu yang saya pahami ya tentang Syair Daud itu. Karena Pak Anand ngajari kita yang berjauhan itu dengan itu. Saya mengalami, saya hidup di Sulawesi itu 7 tahun, tiap hari yang saya dengarkan cuma itu, seruling Daud, kaset itu. Itu saya pahami terus menerus, itu makna kata-katanya, makna kalimat-kalimatnya, itu luar biasa itu. Hikmahnya luar biasa, dalam sekali. Dan itu sudah mengikat lahir batin kita selama hidup kita di dunia sampai di akhirat itu. Itu yang saya pahami seperti itu, seruling Daud itu. Karena itu ya intilah, inti ajaran Nabi, inti ajaran Islam itu banyak yang dituangkan sama Pak Anand dalam seruling Daud itu. Sudah banyak berapa lagu Pak Pri? 30-an kalau nggak salah ya, yang sudah di album. Ayo, 3 album, tapi ya kurang lebihnya ada yang di Pak Sigit itu sendiri, lagu sendiri. Penyanyinya nanti ya. Kemudian dalam hal ajaran atau nilai-nilai yang disampaikan Pak Anand, benar tadi yang disampaikan Mas Kartiko tadi, itu kalau kita itu mundur, remuk, hancur, Tergilas. itu enggak dalam Islam saja, itu dalam segala hal. Kita mau melamar kerja misalnya, enggak mau bersaing dengan yang lain, ya akhirnya kan menyesal kan itu. Kenapa enggak kita coba dulu aja, jangan mundur sebelum berperang misalnya gitu. Kemudian hancur perasaan, hancur apalah nama kita, harga diri kita, mungkin seperti itu. Gitu. Mundur hancur, apalagi tadi Mas? Berhenti terlindas gitu. Karena yang lain itu bergerak terus kan itu. Yang lain itu bergerak terus gitu. Maju terluka gitu. Dan kita di situ tuh dihadapkan pada keyakinan kita itu punya Allah gitu. Allah yang Maha Penyembuh.
penyembuh luka batin maupun luka lahir kan gitu. Allah itu maha penyembuh, asyafi kan gitu. Dan Allah itu maha penyembuhnya ya banyak cara Allah itu banyak. Al-Quran pun penyembuh gitu. Itu salah satunya. Kemudian dalam hal memegang misi visi perjuangan kita ini, dulu itu ada 4 hal yang disampaikan Pak Anang itu. Komitmen pada jalan ini, nah itu yang beratan itu. Di dalam bahasa hadisnya mungkin peganglah syarat Islam itu dengan geraham gigimu, iya gigi gerahammu gitu. Sampai makan akar-akar kalau bertanya seperti itu. Pak Anang udah ngalami itu di sana itu. Tahun 99 saya dengar sendiri Pak Anang loh. Oh saya itu di sini itu disakat orang ini. Tahun reformasi itu loh. Teleponan sama saya dari Sulawesi sana waktu itu. Awal-awal saya di Sulawesi. Kan banyak kiai disantet atau begitu tahun-tahun itu. Dan Pak Anang itu ngalami seperti itu. Dikira macam-macam, dikira apa itu. Komitmen di jalan ini itu yang susahnya. Artinya susahnya beratnya itu. Kemudian yang kedua itu saya ingat perluas wawasan kita dalam segala hal. Baik dalam ada satu majalah itu Takofa Islamiyah, wawasan tentang dunia Islam. Itu yang memang wajib, tapi dunia manusia juga harus kan, karena manusia itu sebagai objek dakwah, kan itu objek dakwah. Lam yakulil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, ayatnya itu. Objek dakwah Islam itu adalah orang-orang yang belum Islam. Manusia itu sendiri. Itu. Kemudian yang ketiga itu apa? Pegang kalau nggak salah ukhuwah antar ikhwan itu. Ukhuwah itu dimana sama Pak Anang ya, ruh dengan ruh, darah dengan darah. Sampai dimaknai dalam kisah para sahabat itu ya nggonmu ya nggon aku. Itu kan pertabian awal kita mungkin sering dengar itu dari Pak Toto, Pak Pas itu. Nggonmu ya nggonku gitu. Dulu biasa kita kan gitu. Di Semarang atau di kota-kota lain itu nganggo klambine kanca, males ngumbahe wong dibruke. Itu ya keleke kan seperti itu. Nah itu. Itu ukhuwah dalam hal ukhuwah. Apa? Biar antar kita itu rasa apa ya? Rasa keterikatan memiliki gitu, terhadap perjuangan itu tinggi, semangat itu. Walaupun dalam kesendirian gitu, itu bisa kita wujudkan dengan doa. Gitu. Kita menyebut hewan-hewan kita, saudara-saudara kita itu lebih bagus mendoakan saudara-saudara kita. Gitu. Kemudian yang terakhir itu dilupakan itu dulu saya catat di buku kecil itu. Kemudian ingin saya sampaikan lagi adalah dalam hal membersamai Daud tadi. Monggo bagi yang mampu dengan fulus, dengan harta, maksimalkan. Yang baru mampu dengan pikiran, ya monggo itu. Urun pendapat apa-apa. Minimal ya untuk komunitas kita sendiri itu di satu kota. Yang mampu dengan doa ya jangan dilupakan, selalu harus itu, selalu itu. Doa itu kan bukan ibadah kata Nabi, intinya ibadah, jantungnya ibadah, dan itu tidak pernah dilupakan Nabi. Doa itu katanya Nabi itu dakwah itu dengan 3 hal, bil lisan, bil hal, bil doa itu. Lisan mengajak dengan ucapan kita, bil hal perbuatan kita memberi contoh, doa terus menerus. Salah satunya Umar kan itu. Masuk sana kan salah satunya dengan doa. Ya, ya Allah berkuatkanlah Islam itu dengan 2 amr, ain mim ra. Umar bin Khattab, yang satu yang dimaksud satunya lagi Umar bin Hisam, itu Abu Jahal kalau nggak salah. Namanya itu ain mim ra. Dan akhirnya yang dipilih oleh Allah Umar ini. Ya lewat liku-liku perjalanannya, dia membawa pedang gitu, mendatangi adiknya, memukul adik iparnya gitu. Sampai akhirnya ketemu di rumahnya siapa itu, dan di situ menyatakan Islam. Semua sahabat takbir ketika Umar, karena Umar terkenal dulu itu ya gedengkotnya preman kah gitu, pasar ukas gitu, tidak ada yang bisa mengalahkan dia gitu. Umar itu seperti itu.
Kemudian ada lagi yang ingin saya sampaikan tadi, saya pernah mengucapkan ini mungkin pada beberapa hewan, bahwa segala sesuatu itu ada intinya. Kita mungkin pernah belajar, ya IPA mungkin lebih paham, atau minimal SMA itu belajar fisika atau IPA. Segala sesuatu itu ada intinya. Yang namanya atom itu ada intinya. Nukleus apa? Bahasanya nukleus itu, ion positif, ion negatif ya. Dan itu saya sampaikan ke Pak Anam juga. Itu lah pada kesempatan waktu saya ngobrol itu. Intinya bumi adalah magma, ya kan? Pernah kan dengar itu ilmu geografi? Intinya kita mungkin manusia jantung misalnya kan gitu. Secara ilmu anatomi tubuh gitu. Nah, kemudian saya ngambil kesimpulan intinya pergerakan dakwah Islam, karena tadi hubungannya dengan kelembagaan golongan tadi, lembaga golongan tadi, masing-masing golongan dakwah, gerakan dakwah, ormas, yayasan macam-macam itu ada yang kelasnya cuma kecamatan, kelasnya kabupaten, ada yang kelasnya sekupnya provinsi, ada yang sekupnya nasional kan gitu. Masing-masing kelompok komunitas dakwah itu, saya yakin itu ada intinya nanti, dan itu saling berlomba. Fastabiqul khairat, itu menuju yang maha satu. Ya, saya ngalah Pak Anang itu ada gitu. Dan kita sarannya harus menghilangkan kedengkian di antara lawan tanding kita. Itu susah, itu susah sekali itu. Sementara kita dengan Daud aja yang beberapa hewan mengatakan, Pak, yang lain itu loh, jamaah yang lain itu sudah melejit padahal umurnya masih belakangan dengan Daud. Mereka sudah punya pesantren, punya macam-macam. Silau dengan jamaah yang lain itu banyak yang sampai ke saya itu. Sementara kalau kita masih seperti ini. Dan itu saya sampaikan ke Pak Anang dulu masih di Dersan itu. Saya datang awal-awal ke Jogja itu setelah gempa. Pak, Ustadz ini tuh seperti ini. Yang di Jogja kita sebut juga itu waktu itu, yang sering nulis di koran KL waktu itu. Yang beliau ini seperti ini. Kalau kita nanti gimana Pak? Saya tanyakan di Dersan, di teras Dersan itu. Jawaban Pak Anang, ya enggak apa-apa Om. Pak Anang tahu juga itu. Zaman itu yang sudah muncul kan, kalau pasar nasional kan AAG kan. Kemudian termasuk sampai di website itu waktu itu sudah melejit lah kaset-kasetnya, rekaman-rekamannya. Cuman saya khawatir jawaban Pak Anang yang saya pegang itu. Cuman saya khawatir kalau mereka itu nanti bermain-main dengan syariat Islam. Itu yang saya angkat. Kalimatnya itu seperti itu. Tentang pemahamannya saya juga masih belum pasti gitu. Sementara misi perjuangan kita itu insya Allah nyambung gitu. Bahwa kita sampai Pak Anang mengatakan nyembah saya sendiri, Hasan Husain, sampai Ali bin Abi Thalib, sampai Rasulullah. Mungkin nanti dipahami bersama-sama ini. Apa yang saya sampaikan ini saya dengar langsung dari Pak Anang. Itu di Dersan sudah tahun 2007 atau 2008 masih kita lihat. Saya awal-awal pulang Jogja waktu itu. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lahum Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma inni a'udzubika min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.